Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang organisasi kehidupan dan organel sel. Kita perdalam lagi ya, sehingga nanti kita tahu apa itu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan komposisi utama penyusun sel dengan benar melalui video. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dengan benar melalui video. Nah, sekarang kita lihat komposisi utama dari penyusun sel. Jadi setiap sel itu punya komposisi utama. Ya, ada 3 komponen utamanya, yaitu pertama, membran sel atau selaput plasma, yaitu lapisan terluar dari sel hewan. Ini fungsinya untuk lewatnya zat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Fungsinya mengatur semua kegiatan sel. Nah, ini komponen yang ketiga, yaitu sitoplasma atau cairan sel. Tempat terlarutnya zat-zat, ya, juga zat kimia, juga organel sel. Nah, contoh organel sel itu seperti kloroplas. Ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Kedua, yaitu mitokondria. Ya, ini pada sel tumbuhan dan sel hewan ada berfungsi sebagai penghasil energi. Organel yang ketiga adalah vakuola. Pada sel tumbuhan dan sel hewan itu mempunyai ya fungsinya menyimpan cadangan makanan dan zat kimia. Organel yang keempat, sentrosom atau sentriol. Ini hanya ada pada sel hewan, berfungsi dalam proses pembelahan sel. Ada beberapa contoh lagi, nanti bisa kalian cari dari sumber-sumber yang lain, seperti badan Golgi, retikulum endoplasma, ya, lisosom. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Menurut kalian ya, kita lihat organel sel dulu, nanti baru kalian tebak ini termasuk sel apa gitu ya. Nah, ini gambarnya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Nah, ini A. Ini namanya organel apa ya? Betul, badan Golgi. B. Ini yang B. Vakuola, C, ini C, ini organel yang C. Namanya kloroplas. D, ini D. Mitokondria. E, ini E. Retikulum endoplasma halus. F, ini F. Nukleus atau inti sel. G, cairan sel. H, bagian terluar, dinding sel. I, membran sel. Jadi ini adalah sel. Betul, ini adalah sel tumbuhan. Kenapa? Karena mempunyai kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis, ya, dinding sel, ya, dan vakuolanya ini besar. Oke, itu ciri dari sel tumbuhan. Nah, berikutnya, ini gambar selnya. Sekarang, apakah nama organel selnya dari nomor 1? Nomor 1 ini. Apakah namanya? Betul,
Betul, mitokondria. Nomor 2, badan Golgi. Nomor 3, retikulum endoplasma halus. Artinya di retikulum ini tidak ditempeli oleh ribosom. 4, yang ini. Betul, retikulum endoplasma kasar. Kenapa? Karena di dindingnya ada ribosom. Jadi, bintik-bintik hitam itu adalah ribosom. Menempel di selaput dari retikulum endoplasma. 5. Inti sel atau nukleus. 6. Ya. Vakuola. 7. Sentriol atau sentrosom. 8. Sitoplasma, cairan sel. 9. Membran sel. Ya, bagian luar dari sel. Nah, berdasarkan organel selnya, termasuk apakah sel ini? Ya, sel hewan. Kenapa? Karena bagian luarnya adalah membran sel. Ya, ada sentrosom, sentriol. Dia tidak punya kloroplas, ya, tidak punya kloroplas. Dan vakuolanya itu kecil-kecil. Oke. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Dari sini kita tahu nanti perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekarang kita lihat tabel perbedaannya ya, sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama pada sel tumbuhan, bentuk selnya tetap. Kenapa tetap? Betul, karena ada dinding sel di bagian luarnya. Kemudian vakuolanya satu dan besar. Kemudian ada dinding sel, ada kloroplas, tidak ada sentrosom, tidak ada lisosom. Mitokondrianya sedikit karena sebagian dari fungsi mitokondria itu sudah dilakukan oleh kloroplas, yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang terakhir, cadangan makanannya itu berupa amilum. Nah, sekarang kita lihat pada sel hewan. Kalau sel hewan itu bentuk selnya tidak tetap, ya, karena tidak punya dinding sel. Vakuolanya banyak dan kecil, tidak ada dinding sel, tidak ada kloroplas, ada sentrosom, ada lisosom, mitokondrianya banyak karena mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi, dan cadangan makanan berupa lemak. Ya, itu perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, nanti coba kalian pelajari kembali. Nah, setelah nanti kalian pulang, kalian masuk ke GC pukul 11:25 dan kerjakan tugas yang ada di Google Form. Ya, ada tiga pertanyaan, kita mengulang lagi ya. Semoga kalian menjadi lebih ingat, lebih hafal, begitu ya. Karena kemarin kalian mengatakan, Bu, susah, Bu, mengingat-ingat nama organel selnya, begitu ya. Itu saja dari Bu Dian. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan. Terima kasih. Dan satu lagi, kalian pasti bisa. Oke, terima kasih.